Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqmal Prasetyawan. Saya dari kelas 12 TW1 dan saya dari jurusan Teknik Otomasi Industri. Dan sekolah saya dari SMKS 1 Jepara. Sebelum memulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sistem teknik otomasi industri. Sebelum kegiatan, tentunya kita memakai alat APD atau alat pelindung diri terlebih dahulu. Di sini saya memakai helm, itu berfungsi untuk melindungi kepala dari cedera akibat tersengat keras, kejibat benda atau resiko lainnya. Terus ada kacamata, itu berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya di tempat kerja seperti debu, serpihan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada sarung tangan, ini berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya seperti tusukan, benda tajam, gesekan atau lainnya. Selanjutnya ada rompi kerja, yaitu berfungsi untuk meningkatkan visibilitas pekerja agar lebih mudah terlihat, terutama dalam kondisi minim cahaya. Selanjutnya ada safety, itu melindungi sapi dari bahaya seperti bantuan benda keras, benda tajam, cairan kimia, serangan listrik dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan membantu yang saya pakai. Di sini saya memakai backpack, ada obeng, kemudian rang kombinasi. Terus di sini saya memakai PLC slider, kemudian ada sensor proximity induktif, ada PFD slider, valve solenoid 5/2, ada silinder, kemudian ada relay biasanya. Ini saya pakai yang 14 pin, kemudian ada kontaktor, ada MCB 3 pasang. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari yang saya sampaikan. Yang pertama ada PLC, yaitu berfungsi untuk mengotomatiskan dan mengendalikan proses di industri. Terus kemudian ada sensor proximity, berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu benda tanpa adanya kontak langsung. Yang ketiga ada PFD silinder, itu berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor listrik dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor. Kemudian ada valve solenoid, yaitu fungsi sebagai elemen kontrol dalam sistem pneumatik. Jadi katup ini mengendalikan aliran udara yang ke aktuator pneumatik dan memungkinkan pengaturan waktu dan kontrol ke arah yang tepat. Kemudian ada silinder, itu berfungsi untuk mengubah energi dari udara bertekanan menjadi gerakan mekanis, baik linear maupun putar, yang digunakan dalam sistem otomasi industri. Kemudian ada relay berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, juga untuk mengontrol arus yang lebih besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Kemudian ada kontaktor berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik pada beban berat seperti motor, dan juga untuk melindungi peralatan listrik. Selanjutnya ada MCB 3 pasang, itu berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik 3 pasang, dan juga berfungsi untuk melindungi peralatan dari arus berlebih atau hubungan singkat. Baik, selanjutnya ada di sini saya memakai push button pastikan sistem ini, dan juga ada sensor. Jadi di sini saya memakai dua sistem, yaitu ada manual dan otomatis. Ketika mode manual, maka mode otomatis tidak akan aktif.
begitu juga sebaliknya. Di sini saya dapat mengoperasikannya menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan tombol yang ada di sini. Yang kedua ada menggunakan HMI, yaitu automatic visual yang memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan mesin atau sistem otomatis. Yang ketiga ada moderate. Baik, yang pertama saya akan memberi terlebih dahulu tombol apa saja yang saya gunakan di sistem ini. Yang pertama ada PFD, yaitu berfungsi untuk mengaktifkan PFD. Yang kedua ada PB forward, yaitu berfungsi untuk membuat motor berputar secara forward atau maju. Yang ketiga ada PB reverse, yaitu berfungsi untuk membuat motor berputar secara reverse atau mundur. Yang keempat ada PB solenoid, yaitu untuk mengaktifkan sistem pneumatik. Yang kelima ada mode, yaitu untuk mengaktifkan mode otomatis ataupun manual. Dan ada yang keenam, yaitu tombol emergency, yaitu berfungsi untuk menghentikan semua rangkaian. Dan yang terakhir ada PB stop, itu berfungsi untuk menghentikan PB forward, reverse, dan juga solenoid. Baik, di sini saya akan mengoperasikan sistem otomasi listrik lampu yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Q8 sebagai lampu untuk forward, Q9 untuk lampu reverse, Q10 untuk lampu solenoid, yang ke Q11 untuk lampu emergency dan juga stop. Jadi lampu ini berfungsi untuk 2 tombol, yaitu emergency dan juga stop. Yang kelima ada Q12, yaitu untuk lampu PFD, dan yang ke-13 itu untuk lampu otomatis. Jadi ketika mode otomatis diaktifkan, maka lampu ini akan aktif. Baik, selanjutnya kita akan ke pengoperasian dan juga cara kerja. Baik, yang pertama yaitu ketika PFD ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal ke relay 1 dan membuat relay 1 aktif, sehingga kontak yang tadinya NC akan menjadi NO. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya memakai kontak NO di relay 1, yang kemudian ketika relay aktif maka kontak akan menjadi NC. Dan kemudian di sini saya pakai untuk menghidupkan kontaktor. Jadi ketika relay 1 aktif, maka kontaktor akan aktif dan juga PFD akan aktif. Baik, kita akan coba, tapi sebelumnya kita akan aktifkan dulu FCB 3 fasa. Baik, kita akan mencoba menghidupkan sistem ini. Tapi terlebih dahulu kita akan start atau login pada ECOS. Yang pertama, karena saya sudah membuat maka saya tinggal login untuk mengaktifkan ke PLC. Dan saya di sini menggunakan wireless transmitter dan juga modbus. Itu modbus berfungsi untuk memungkinkan perangkat seperti PLC, HMI ataupun sensor untuk bertukar data dalam sistem otomasi industri. Dan juga wireless berfungsi untuk menghubungkan perangkat satu perangkat ke perangkat lain. Baik, saya sini tinggal kita melakukan ekosistem untuk login. Baik, kita sudah menyambung wifi-nya. Di sini kita tinggal klik sini login. Kemudian start login. Baik, sudah aktif. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa PFD akan aktif ketika PFD ditekan.
Dan juga lampu PFD yang ini akan aktif. Baik, kita langsung lihat tekan. Tidak. Baik, di sini kita akan setting parameter PFD terlebih dahulu. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengambil buku terlebih dahulu. Bentar. Baik, yang pertama ada itu ketika ini kita tekan saja tombol di tengah. Kemudian kita putar ke on di tengah. Kemudian kita putar ke full lagi. Kemudian sin. Di sini kita cari BFR. Kemudian ke tengah. Saya pasang di sini 50 standar frekuensinya. Kemudian ada kita cari NPR. Pesan. Di sini saya pakai 37. Kemudian ada UNS, kita cari UNS di tengah. Di sini pakai 380 untuk nominal motor di tengah. Kemudian kita cari MCR di tengah. Ini berfungsi untuk ampere ada motor yang kita gunakan. Saya di sini pakai 1,1 benar. Kemudian kita mencari FRS di tengah. Saya di sini pakai untuk nominal motor frekuensinya 30 di tengah. Kemudian kita cari NSP di tengah. Di sini saya pakai untuk nominal motor speednya 1380. Jika sudah, kemudian kita cari ITH. ITH ini untuk motor thermal monitoring current. Kita klik. Saya di sini pakai 1,1 di tengah. Kemudian terus untuk kita cari ACC. ACC ini adalah untuk kecepatan motor, sehingga motor apa yang dimaksud untuk ACC untuk berapa waktu yang dibutuhkan untuk motor untuk mencapai kecepatan stabil atau tertinggi. Saya di sini pakai 5 detik. Kemudian kita cari dash ini adalah restriction time, yaitu untuk motor waktu motor untuk berhenti. Saya di sini pakai 5 detik. Kemudian ada LSP. Jadi LSP ini untuk minimum frekuensi motor. Di sini pakai 50. Ini yang terakhir ada PSP. Ini adalah untuk maksimum frekuensi motor. Ini pakai sekali juga 50. Jadi setelah selesai kita tekan ini aja ESC pada ujung sampai pada RDY. Baik, ketika sudah saya akan mengoperasikan atau memberikan tombol forward, yaitu ketika PP forward ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada relay 2. Nah, di sini saya pakai relay 2 untuk mengaktifkan D1 pada PFD. Jadi ketika relay 2 aktif, maka motor akan berputar forward atau maju, dan juga lampu forward akan aktif. Baik, kita tekan saja. Motor akan berputar ke kanan. Baik,
ketika kita ingin ketika PB perbuat aktif, maka PB reverse ataupun solenoid tidak akan aktif karena adanya interlock. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin menghentikan motor, kita bisa menekan PB stop di sini. Dan juga ketika stop ditekan, maka lampu di 11 akan aktif. Ditekan, dan motor akan berhenti. Baik, kemudian untuk PB reverse, yaitu ketika PB reverse ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada relay 3. Di sini pakai relay, saya pakai relay 3 untuk melakukan D2 pada PLC. Nanti ketika relay aktif, relay 3 aktif, maka motor akan berputar reverse atau mundur. Dan juga saya pakai PB reverse di sini untuk aktif. Ketika PB reverse ditekan, dan motor akan berputar ke kiri. Dan juga lampu reverse akan menyala. Jika kita ingin menghentikan motor berputar reverse, kita bisa menekan tombol ready stop. Itu tinggal tekan ini. Di sini saya memakai bantuan kursi untuk supaya motor terlihat berputar kanan atau ke kiri, karena tadi saya rasa tidak terlihat. Baik, hasilnya ke sistem pneumatik, yaitu ketika PB solenoid ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal ke relay 4 dan membuat relay aktif, sehingga kontak NO akan menjadi NC. Di sini saya pakai kontak relay 4 untuk mengaktifkan valve solenoid. Jadi ketika solenoid ditekan, maka silinder akan maju dan juga lampu solenoid akan menyala. Baik, kita tekan. Dan ketika kita ingin memundurkan silinder, maka kita bisa menekan PB stop. Selanjutnya untuk mode otomatis, kita bisa mengaktifkan mode I-cycle pada I19. Kita mode ini diaktifkan, maka lampu otomatis akan menyala. Aktifkan. Dan ketika mode otomatis yang aktif, maka mode tidak bisa dijalankan. Kita aktifkan. Selanjutnya ketika kita mendeteksi sensor satu dengan objek, jadi seperti ini mendeteksi jenis logam seperti tembaga, baja, aluminium, dan lain-lain. Baik, kita punya cara. Baik, ketika sensor satu mendeteksi logam, maka relay akan aktif, relay 1. Kemudian kontak NO saya pakai untuk mengaktifkan input pada PLC. Jadi ketika sensor 1 terdeteksi oleh objek, maka input dari PLC akan menghidupkan motor untuk bergerak secara forward atau maju. Baik, langsung saja. Motor akan bergerak secara forward atau berputar secara forward. Baik, untuk menghentikan motor berputar secara forward, kita bisa mendeteksi sensor 2 dengan logam. Itu ketika sensor 2 terdeteksi logam, maka relay 6 akan aktif. Dan di sini saya pakai kontak relay 6 untuk mengaktifkan input pada PLC. Itu input PLC akan menghentikan motor dan juga membuat silinder maju. Jadi ketika sensor 2 diaktifkan atau terdeteksi benda, maka motor akan berhenti selama 8 detik dan silinder akan maju secara bersamaan. Silinder akan maju selama 5 detik. Kemudian 3 detik kemudian motor akan berputar secara reverse atau
Baik, kita langsung saja. Putar 2. Sini paling sama 5 detik. Kemudian mundur. Dan 3 detik kemudian putar akan mundur secara reverse. Selama 8 detik. Akan berhenti. Baik. Selanjutnya di sini ada tombol emergency, yaitu ketika kita dalam keadaan darurat kita bisa mengaktifkan tombol emergency. Kemudian juga berfungsi untuk mematikan PFD kontaktor. Baik, kita lihat saja. Di 20 PFD akan mati. Kita rilis atau kembali ke semula. Baik, selanjutnya kita akan mengoperasikan menggunakan HMI, yaitu antarmuka visual yang memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan mesin atau sistem otomatis. HMI ini berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan mesin atau sistem otomatis, memungkinkan pengguna atau operator untuk mengontrol, memantau ataupun mengelola proses di industri secara efisien. Baik, kita langsung saja. Kita bisa menekan tombol PFD. Jadi ketika cara kerjanya sama seperti yang tadi, ketika PFD ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada sensor 1 dan membuat kontaktor aktif dan PFD akan aktif, serta lampu PFD menyala dan juga lampu pada PFD HMI juga akan menyala. Kita tekan, PFD akan menyala. Baik, selanjutnya kita bisa menekan PB forward pada HMI. Itu ketika PB forward ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada relay 2. Sehingga relay 2 akan aktif dan mengaktifkan D1 pada PFD, sehingga motor akan berputar secara forward atau maju. Baik, kita tekan, motor berputar ke kanan atau forward. Kita bisa menghentikannya dengan menggunakan tombol stop. Dan ketika forward sedang aktif, maka lever reverse ataupun solenoid tidak akan aktif karena adanya interlock. Begitu juga sebaliknya. Kita tekan stop untuk menghentikan motor akan berhenti. Selanjutnya, ketika kita menekan lever reverse, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada relay 3, sehingga relay 3 akan aktif dan membuat D2 pada PFD aktif, sehingga motor akan berputar secara reverse atau mundur, dan lampu reverse pada PLC kan menyala dan juga pada HMI akan menyala. Kita tekan reverse, motor berputar secara reverse atau mundur. Selanjutnya, kita bisa menekan tombol stop untuk mematikan motor. Kemudian untuk sistem pneumatik kita bisa menekan PB solenoid, yaitu ketika PB solenoid ditekan, maka output dari PLC akan memberikan sinyal pada relay 4, sehingga relay 4 akan aktif. Dan di sini saya pakai relay 4 untuk mengaktifkan valve solenoid, sehingga solenoid akan bekerja dan silinder akan maju. Kita tekan, dan juga lampu solenoid akan menyala pada HMI dan juga pada PLC. Kita tekan, kita bisa menghentikan atau memundurkan silinder dengan menekan tombol stop. Kita tekan stop. Baik, selanjutnya untuk mode otomatis kita bisa menekan mode, yaitu ketika mode otomatis ditekan, maka sistem manual tidak dapat dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa menekan sensor 1, tombol sensor 1 di HMI untuk mengaktifkan forward. Kita tekan, motor akan berputar secara forward.
Baik, selanjutnya ketika sensor 2 ditekan, maka motor akan berhenti selama 8 detik. Kemudian secara bersamaan silinder akan maju selama 5 detik, dan 3 detik kemudian motor akan berputar secara reverse. Ditekan tombol sensor 2 pada HMI, dan juga lampu silent akan menyala, dan lampu perut akan mati. Silent akan maju selama 5 detik, kemudian mundur, dan 3 detik kemudian motor akan berputar reverse atau mundur selama 8 detik, dan motor akan berhenti. Baik, kita juga bisa menekan tombol emergency pada HMI, yaitu jika kita menekan emergency, maka sistem akan berhenti penuh, seperti PFD motor ataupun kontaktor relay akan berhenti. Baik, kita bisa menekan emergency lagi. Selanjutnya kita bisa mengoperasikan dengan cara yang ketiga, yaitu node-red. Apa itu node-red? Node-red adalah alat pemrograman visual berbasis alur yang dirancang untuk menghubungkan perangkat keras dan layanan daring dengan mudah. Baik, kita langsung saja pada komputer. Yang pertama kita bisa ini saya sudah di node-red, tapi sebelum itu saya akan menghapus yang ini terlebih dahulu dan menunjukkan cara agar ke node-red. Yang pertama kita bisa buka dulu Node.js, kemudian klik node-red, node strip red, enter. Kemudian kita bisa klik minimize. Kemudian kita cari CMD atau command prompt. Kita ketik node-red, node strip red, kemudian enter. Jika sudah seperti ini, kita bisa mouse kita ditempatkan di HTTP seperti ini. Jika sudah, tekan Ctrl dan klik kiri pada mouse, dan kita akan ke node-red. Baik, untuk ke dashboard kita bisa menekan deploy terlebih dahulu. Kalau jika sudah, maka tidak usah deploy. Selanjutnya kita ke garis 3 di ujung, kita ke view dan juga ada dashboard. Baik, di sini kita tekan saja simbol ini di samping dem, kita klik, kemudian kita diarahkan ke ini tombol. Baik, kita akan coba untuk mengaktifkan PLC menggunakan node-red. Baik, jika saya menekan PPFD, apakah sudah tersambung atau belum? Sudah. Ini PFD aktif, kontaktor aktif. Ini sudah tersambung karena tadi saya sudah membuat node-red pada modbus yang diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan mengaktifkan PB forward, yaitu untuk motor bergerak secara forward atau maju. Cara kerjanya sama seperti tadi, yaitu ketika PB forward ditekan, maka output dari PLC akan mengaktifkan relay 1 atau akan melakukan relay 2 dan juga D1. Kita tekan PB forward pada node-red, motor akan berputar ke kanan. Kita bisa menghentikan motor tersebut dengan menekan tombol stop pada node-red. Stop, motor akan berhenti. Baik, selanjutnya ketika kita tekan PB reverse, maka motor akan berputar
secara reverse atau mundur, dan lampu pada PLC akan juga HMI akan menyala, dan juga pada lampu di netherite akan aktif. Tekan PB reverse, lampu aktif, dan juga motor berputar secara reverse. Baik, kita bisa menekan tombol stop untuk menghentikan motor berputar secara reverse. Stop. Selanjutnya untuk solenoid, kita bisa menekan atau pneumatik, kita bisa menekan PB solenoid. Yaitu ketika PB solenoid ditekan, maka silinder akan maju. Silinder ditekan. Selanjutnya, dan lampu solenoid aktif dan silinder maju. Selanjutnya, ketika ingin memundurkan silinder, kita bisa menekan tombol stop. Silinder akan mundur. Selanjutnya, untuk mode otomatis, kita bisa mengaktifkan mode pada netherite. Dan ketika mode diaktifkan, maka lampu pada mode di netherite akan aktif, dan juga pada titik 13 juga akan aktif. Kita tekan, lampu aktif. Selanjutnya, untuk sensor 1 berfungsi untuk membuat motor berputar secara forward atau maju. Kita klik, lampu forward menyala dan motor berputar ke kanan. Selanjutnya, untuk sensor 2 berfungsi untuk menghentikan motor berputar secara forward selama 8 detik. Bersamaan dengan motor berhenti, silinder akan maju 5 detik. Kemudian 3 detik kemudian, maka motor akan berputar secara reverse atau mundur. Baik, kita saja aktifkan sensor 2 pada netherite. Maka silinder maju sama 5 detik. Kemudian mundur 3 detik kemudian, maka motor berputar secara reverse dan berputar selama 8 detik. Dan motor akan berhenti. Kemudian ketika kita ingin menonaktifkan seluruh rangkaian, kita bisa menekan atau mengaktifkan tombol emergency. Langsung saja kita tekan tombol emergency. Baik, emergency. PFD akan padam atau mati, dan kontaktor juga akan mati, dan lampu emergency akan hidup. Selanjutnya, ketika kita ingin dan selanjutnya kita bisa merilis tombol emergency. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu rangkaian ini adalah rangkaian yang dirancang untuk mengotomatiskan tugas untuk pada sistem atau proses di industri. Juga rangkaian ini bisa dioperasikan melalui 3 cara, yaitu dengan menekan tombol-tombol seperti push button, selektor, dan juga sensor. Dan juga kita bisa, yang kedua, kita bisa mengaktifkan sistem dengan HMI, dan juga yang ketiga dengan netherite. Dan juga sistem ini dirancang dan menggunakan sistem yaitu manual dan otomatis untuk memudahkan operator. Misalnya ketika operator sedang sibuk atau ada keperluan mendadak, operator bisa mengaktifkan sistem otomatis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.